Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kameliatun Nasihah. Saya dari Prodi PIAUD 4 Stainu Temanggung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran pendidikan karakter anak usia dini. Selamat menyaksikan. Metode pembelajaran pendidikan karakter anak usia dini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi ini, dan sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu metode. Nah, metode itu diartikan sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini bila dihubungkan dengan pembelajaran itu, metode menunjuk pada pengertian cara kegiatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi di sini metode pembelajaran itu mencakup seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Oke. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik di sekolahnya. Jadi metode ini harus disesuaikan dengan perkembangan anak, serta memperkenalkan kepada anak apa itu pendidikan karakter. Jadi metode yang diambil di materi yang akan kita bahas ini ada beberapa metode. Nah, yang pertama itu adalah metode keteladanan. Nah, di sini metode keteladanan itu adalah istilahnya memberikan sebuah keteladanan atau contoh yang baik terhadap peserta didik, baik dalam suatu ucapan ataupun perbuatan. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus istilahnya mempunyai sifat yang dapat ditiru oleh anak. Jadi harus sifat yang baik. Kita harus mempunyai perbuatan yang baik, semisal dalam hal sopan santun, terus tindak tanduk, terus budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita itu harus mempunyai keteladanan yang baik. Ya, jadi kalau kita mempunyai keteladanan yang baik itu, anak pasti akan mengikuti gerak-gerik di setiap hal yang kita lakukan dan dicontohkan oleh guru. Jadi itu anak pasti akan melihat, mendengar, merasakan, dan akan masuk ke memori anak. Kemudian anak itu akan melaksanakan dan dikembangkan oleh anak. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai cerminan yang baik bagi si anak. Nah, jadi di sini kompetensi kepribadian guru yang baik itu juga diperlukan dalam memberikan contoh keteladanan yang baik pada anak usia dini. Seorang guru yang mempunyai keteladanan yang baik secara langsung dalam pribadinya akan memberikan contoh yang baik pula kepada anak yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada gambar anak-anak sedang sholat. Nah, di sini anak diajarkan gimana cara bacaan sholat, gerak-geriknya gimana dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Nah, anak itu diajari. Tapi kita dengan cara membacakan terus. Kalau di sekolahan saya itu biasanya memakai mic ya, seperti pada gambar, memakai mic terus. Nanti anak-anak yang menirukan, ada salah satu guru yang memantau di depan, istilahnya membaca doa itu, terus yang lainnya itu mengikuti bacaannya. Anak-anaknya juga ikut. Jadi kita sebagai guru juga tidak hanya istilahnya diam saja, tapi kita juga memantau anak-anaknya gimana, ada progres dari yang kemarin atau tidak, seperti itu. Jadi biasanya ya, kalau dalam metode keteladanan di sekolah itu ada beberapa hal yang dapat digunakan. Nah, jadi kalau di RA biasanya ya, kalau di sekolah saya itu guru-guru biasanya seperti contoh ya, mengajarkan kesabaran kepada anaknya. Jadi kita juga harus
sabar dalam menghadapi anak-anak. Gimana saat berinteraksi dengan anak, apakah guru itu menunjukkan sikap sabar, terus murah senyum atau tidak, terus cemberut atau sukanya gampang marah atau gimana itu, gimana kepada anak itu sudah sesuai dengan suri teladan yang baik itu atau belum. Yang kedua itu kadang biasanya mengajarkan kepada anak itu melalui kisah-kisah Nabi, misalnya kita mengajarkan kepada anak melalui lagu, misal Sidik artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Bisa melalui lagu. Biasanya kan anak-anak mudah mengingat kalau menggunakan lagu, walaupun belum paham sepenuhnya ya apa itu jujur, apa itu dapat dipercaya. Nah, jadi melalui lagu itu nanti guru menjelaskan kepada anak. Nanti insya Allah anak pasti akan mencerna apa yang didengarnya, apa yang dirasakan. Nah, yang kedua itu metode pembiasaan. Metode pembiasaan itu adalah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, dari inti dari pembiasaan itu adalah pengulangan. Pada anak usia dini itu sifatnya cenderung ada pada anak, yaitu bersikap meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Nah, jadi orang-orang sekitar itu maksudnya family, terus bapak ibunya, ibu gurunya. Nah, oleh karena itu patut menjadi perhatian semua pihak, terutama orang tua ya, selaku figur yang terbaik di mata anaknya. Nah, jadi jika orang tua itu menginginkan anaknya tumbuh dengan melakukan kebiasaan yang baik dan akhlak terpuji serta kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam, itu seharusnya orang tua mampu mendidik dan mengajarkan anak sejak dini tentang akhlak dan moral yang baik itu seperti apa. Di sini nah, pembiasaan itu merupakan penanaman kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai oleh anak. Nah, di sini taraf pembiasaan itu bisa berlangsung sejak usia dini ya, masa kanak-kanak. Nah, dengan catatan bahwa pada masa anak-anak pembentukan ini barulah berupa pembiasaan hidup teratur dan dasar-dasar kebersihan. Nah, seperti pada contoh gambar ini, di sini ada gambar anak-anak sedang mencuci tangan. Nah, awalnya anak-anak nggak paham. Biasanya setelah pembelajaran itu langsung lari main-main lah, entah keluar ruangan atau keluar dari ruangan kelas lah kemana. Nah, jadi melalui pembiasaan ini setelah misal jam 9 anak-anak sudah selesai, diwajibkan antri lalu mencuci tangan bersama-sama sebelum melakukan makan bersama. Nah, jadi diwajibkan di sini di sekolahan saya tuh diwajibkan mencuci tangan sebelum makan. Terus habis itu setelah mencuci tangan, anak-anak berbaris membuat lingkaran atau apa untuk makan bersama. Sebelum makan diajarkan doa sebelum makan, itu juga sudah menjadi pembiasaan bagi anak-anak. Terus sebenarnya juga tidak diajari seperti itu aja ya, tapi biasakan mengambil dan memberi makan serta minum dengan tangan kanan. Jika mau makan harus membaca doa sebelum makan, doa setelah makan. Terus dihindarkan tidak memakai pakaian atau celana yang pendek. Nah, ini juga bisa guru mengajarkan kepada anak. Diajarkan hadisnya, semisal inna nuhina anturo auratuna, dilarang menampakkan aurat kita. Nah, pasti anak-anak nanti akan menyerap sendiri, kenapa itu nggak boleh, Bu Guru akan tanya. Nah, langsung seperti itu menjadi pembiasaan yang baik. Terus membaca basmalah ketika hendak makan atau minum, tidak boleh makan atau minum sambil berdiri, tidak boleh makan tergesa-gesa, dan mengunyah makanan dengan cara yang baik gitu, yang seperti apa itu diajarkan
sejak usia dini itu jauh lebih baik. Terus mengucap salam dan bersikap sopan kepada orang yang dijumpainya, terutama pada orang tua, pada guru, dengan mengucapkan assalamualaikum semisal ya. Terus diajari kata-kata yang benar dan dibiasakan dengan bahasa yang baik. Di sini jadi penerapan metode pembiasaan itu dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk mengerjakan hal-hal yang positif dalam kesehariannya. Nah, jadi metode pembiasaan ini seorang guru dapat mengajarkan beberapa hal. Misalnya tadi berdoa sebelum dan sesudah makan, makan dengan adab yang baik, terus selalu mengucap salam, menghormati guru, menyayangi teman, dan lain sebagainya. Itu sangat penting diajarkan kepada anak. Misal terus diajari gimana cara hafalan surah-surah pendek, hadis Nabi. Nah, jadi nanti kan anak kalau sudah terbiasa akan terbiasa dengan sendirinya. Jadi yang ketiga itu ada metode bercerita. Nah, metode bercerita itu adalah suatu cara menyampaikan materi pembelajaran melalui kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik perhatian anak. Nah, cerita itu adalah salah satu cara untuk menarik perhatian anaknya. Biasanya cerita yang disukai anak itu adalah seperti cerita fabel, cerita nabi, atau kisah-kisah legenda-legenda lainnya seperti itu. Pasti anak akan tertarik. Nah, cerita itu kita juga sebagai pendidik harus bisa intinya menghayati gimana caranya, seperti seakan-akan kita masuk dalam dunia itu. Nah, jadi bisa menggunakan misalnya alat peraga atau apa, kegiatan yang nyata, pokoknya seperti itu. Pasti anak-anak akan tertarik, anak-anak akan penasaran dengan cerita yang dibawakan, serta dalam cerita itu dapat digunakan sebagai metode pembelajaran atau materi untuk alat mengajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam cerita itu biasanya dalam akhir dikasih hikmah yang dapat kita petik, itu intinya seperti ini, Nak. Nah, jadi kita kasih tahu, pasti anak-anak akan tertarik. Seperti pas waktu di sekolahan saya itu mengundang sebuah badut ya, terus badutnya itu ngajak nyanyi-nyanyi, diajak bercerita, tuh anaknya pada bengong dengerin apa yang sedang dibicarakan itu. Anak-anak pasti akan suka melalui metode bercerita. Ceritanya boleh mau fabel, boleh mau kisah-kisah nabi ataupun apa, itu pasti anak-anak akan penasaran dan pasti akan mendengarkan. Sekiranya anak tidak mendengarkan, itu biasanya anak akan kelihatannya anak itu lari-lari. Nah, pas ditanya tadi dengar enggak Bu Guru cerita, nah anak pasti akan merekam, walaupun kelihatannya tidak mendengarkan tapi aslinya dia itu merekam. Jadi seperti itu, bisa menggunakan metode cerita. Yang keempat adalah metode karya wisata. Nah, karya wisata itu adalah suatu metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung yang melibatkan panca indera. Nah, jadi melalui karya wisata itu diharapkan dapat menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu. Nah, jadi dimungkinkan karena anak melihat secara langsung dalam bentuk nyata dan asli, berdasarkan persepsinya dapat mendorong tumbuhnya minat terhadap sesuatu untuk mengetahui lebih lanjut. Misal pada gambar ini anak kan bosen ya, pasti kegiatan di dalam kelas menulis, habis menulis terus nulis PR, nulis huruf hijaiyah, itu kan anak pasti bosen. Nah, jadi sekali-kali diajak outing kelas atau kegiatan di luar kelas, seperti pada gambar itu sedang tawar-menawar dalam sebuah pasar. Nah, nanti anak pasti akan senang, akan lebih penasaran lagi. Setelah itu anak boleh menikmati hasilnya, terus disuruh makan bersama. Nah, pasti anak akan merasa senang dan tidak bosan. Jadi anak tidak boleh dibuat bosen
Bu capek ini terus nulis. Nah pasti kalau diajak outing kelas itu pasti anak akan sangat senang sekali. Nah jadi belajar sambil bermain ya, belajar ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, terus anak-anak pasti akan tertarik kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.